Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi dengan saya Kadumatul Hilma dalam acara Bincang Pagi KPI TV. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Nah pemirsa, setelah sekian lama nggak berjumpa ya, akhirnya kita berjumpa lagi. Hilma hadir lagi di sini untuk menemani hari Jumat kalian. Kalau sebelumnya kita sudah pernah ngobrol ya pemirsa masalah kesehatan, masalah cara menjaga kesehatan reproduksi wanita. Pada pagi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nih mengenai cara menjaga kesehatan gigi dan juga mulut. Di sebelah saya ini sudah ada narasumber yang sangat istimewa. Beliau ini merupakan dokter gigi dari Klinik YAI Medika. Nah sebelum ngobrol lebih lanjut ada baiknya ya untuk kita menyapa narasumber kita terlebih dahulu. Selamat pagi Ibu Dr. Nurhamidah Isnaini Fajri. Ya, selamat pagi Mbak. Ini saya enaknya panggil apa nih Bu? Panggil aja Dokter Ida ya. Oke. Biasanya kan memang dipanggil Dokter Ida. Oke, Gitu. jadi saya Lebih panggilnya akrab. Ibu Dokter Ida aja ya. Iya. Nah, jadi gimana Bu kabarnya pagi ini? Alhamdulillah baik ya, sehat. Alhamdulillah masih fresh sekali ya Bu, masih plong ya. Nah, Ibu ini kan kita langsung ngobrol-ngobrol aja ya Bu. Boleh, Berhubung boleh. saya udah excited banget nih untuk ngobrol topik kita pada pagi hari ini. Jadi Ibu Ida ini kan sudah lama ya bertugas di Yaptinu ini di Ya. Klinik YAI. Nah, kira-kira gimana sih Bu perjalanannya sampai akhirnya menjadi dokter di Klinik YAI Medika ini? Oke, cerita sedikit ya. Ya. Ini dari kuliah aja ya Mbak ya, Ya. singkat ya. Kuliah kan memang jenjang untuk mendapatkan gelar dokter gigi itu kan dari ada S1, terus habis itu terus koas gitu ya. Biasanya kalau untuk S1 idealnya kan sekitar 3,5 sampai 4 tahun, wajar ya kalau hampir semua rata-rata kuliah kan segitu ya. Terus untuk koas biasanya idealnya itu 2 tahun. Cuman kalau untuk di dokter gigi itu kemarin pas saya itu sebelum koas ada kayak pre-koas dulu, kayak preklinik gitu kan, kepaniteraan umum namanya. Jadi di situ istilahnya kita kayak observasi dulu sebelum kita terjun ke koasnya ya. Observasi itu kita jalani sekitar kurang lebih 1,5 bulan. Di sana kita observasi beberapa kasus, memang per departemen kasus ada gitu. Jadi di situ kita selain melihat kasus yang dikerjakan oleh anak koas yang seniornya gitu kan, untuk kita biar gak kaget waktu koasnya ya, nanti juga bikin laporan dan langsung presentasi di hari itu. Jadi setelah 1,5 bulan kita menjalani ujian sebelum masuk ke koas. Biasanya kalau itu kan ada lulus gak lulus, kalau lulus nanti bisa langsung koas gitu kan, cuman biasanya nunggu waktu gitu. Koas kita jalani itu ada beberapa departemen yang harus dicapai ya gitu. Cuman bedanya sama dokter umum nih ya. Kalau dokter umum itu kan biasanya koas kita prestasenya tinggal ngikutin ya, tinggal kasusnya di situ kita lihat ada apa aja gitu. Kalau dokter gigi beda. Jadi pasiennya kita nyari sendiri nih. Jadi dalam waktu 2 tahun sebenarnya itu kadang banyak yang mundur. Kadang kan ada yang sampai 3 tahun, 4 tahun baru selesai koas nih, makanya dikatakan dokter gigi kenapa kok lulusnya lama gitu. Jadi per pasien itu pun kita punya target sebenarnya. Kalau setiap kasus, contoh ya katakanlah ini kasus yang paling mudah nambal gigi, penambalan gigi ya ini. Nambal gigi itu kan biasanya kan 2 kali pertemuan atau 3 kali pertemuan ya, tergantung harus ada saraf giginya yang harus dirawat atau enggak. Misalkan tambal, langsung tambal, datang kita dapat requirement, dapat poin yang harus dicapai, ini harus sampai kontrol. Misalkan pasien ini kok nggak kontrol, nggak datang ya, kita hangus poinnya. Jadi kita dianggap pasien itu gagal, nyari lagi pasien yang kayak gitu lagi. Jadi susahnya di situ ya. Itu baru yang mudah aja. Belum lagi yang pembuatan gigi tiruan nih yang harus beberapa kali perawatan, beberapa kali pertemuan. Misalnya udah tinggal kontrol, udah selesai nih, udah dicapai dalam waktu 6 bulan dikerjakan. Tapi ternyata pas tinggal kontrol pasiennya entah yang meninggal atau apa, itu ada yang kayak gitu. Kita ngulang lagi dari awal. Kita kan udah ya boros di waktunya kan, tadi ya memperlama tadi, selain itu ya biaya juga, waktu, pokoknya lika-likunya panjang gitu kan. Masih nanti jalani ujian per modulnya juga gitu. Struggle-nya luar biasa ya Bu ternyata. Iya, cuman bedanya ini kalau dokter umum setelah ujian kompetensi atau ujian nasionalnya kemarin kan setelah ini pernah cerita ya sebelumnya ya. Yang sebelumnya itu kan kalau udah lulus UKOM, ujian kompetensi atau ujian nasional selesai, dia masih menjalani internship
ya kan, setahun. Kalau dokter gigi enggak ini. Cuman memang pernah ada wacana ada internship. Cuman kan kita udah dilatih di koas, sebenarnya udah ada keahlian kan di situ. Cuman ya nanti tergantung itu ya kebijakan dari pusatnya gimana. Cuman pas saat ini setelah lulus kita langsung boleh kerja gitu, nggak ada internshipnya. Berarti akhirnya bisa sampai di klinik YAI ini gimana, Bu? Sempat ada tawaran lowongan lah ya. Jadi saya masukin loker di situ. Berarti udah berapa lama, Bu, totalnya di YAI sendiri? Kurang lebih 1 tahun lebih dikit. Baru kok di situ. Nah, kemudian Ibu, seberapa penting sih sebenarnya kita itu harus menjaga kesehatan gigi kita nih? Untuk pengetahuan ya teman-teman yang ada di rumah. Oke, penting banget. Ibarat kita makan, awal mula masuk makanan kan lewat mulut ya, di situ ada gigi. Misalnya kalau gigi itu nggak dijaga atau ada masalah gigi nih, ya kan, ada masalah gigi di situ, otomatis pencernaan kita kan tetap terganggu. Selain itu fungsi gigi ya, fungsi gigi sebenarnya kan ada fungsi estetik, di mana fungsi estetik itu kalau kita senyum, kalau giginya hilang nggak ada kan ya malu gitu. Selain itu juga fungsi bicara. Kalau giginya ini nggak lengkap, biasanya bicara agak cadel atau kalau orang tua yang nggak ada giginya otomatis kan agak nggak jelas ya gitu. Selain fungsi bicara, fungsi pengunyahan tadi. Kalau dia ada yang terganggu gigi sakit atau apa, otomatis kan kita ngunyah nggak maksimal ya. Pencernaan pun juga nanti kalau udah dicerna kan juga ada masalah mungkin ya gitu, mungkin kerja lambungnya lebih berat gitu. Selain itu juga sebagai penyangga dari jaringan sekitarnya, dari gusi, tulang-tulangnya gitu. Kalau kita lihat dari orang tua yang nggak ada giginya, otomatis kan dia kempot ya. Gitu. Jadi fungsi gigi selain buat pengunyahan nih, orang taunya kan buat ngunyah gitu ya. Ada macam tadi, ada 4 macam. Oke. Nah, kemudian kira-kira kita itu harus periksa gigi ya, Bu? Itu berapa bulan sekali? Idealnya 6 bulan sekali ya kita untuk screening. Jadi dalam 6 bulan itu misalkan nggak ada keluhan ini pasien gitu kan, nggak apa-apa kita periksa karena tujuannya untuk screening, untuk mengetahui nih ada peradangan gusi, ada gigi yang lubang atau enggak, ada gigi yang sakit enggak, ada gusi yang bengkak atau enggak. Semakin kita cepat untuk mengetahuinya kan semakin lebih baik kita untuk tanggap untuk merawatnya kan gitu. Karena kalau misalkan kita nggak kontrol kan kita nggak tahu ya, Bu, sebenarnya keadaan gigi kita itu seperti apa. Betul gitu. sekali. Memang harus perlu kontrol ke orang yang memang sudah kompeten di bidangnya ya, gitu. Kalau kita menilai sendiri kan kitanya nggak bisa biasanya, karena kita emang ya siapa gitu. Nah, kira-kira kalau misalkan kita memutuskan untuk nggak kontrol sama sekali, itu akibatnya apa, Bu? Wah, banyak ya. Orang biasanya kan sekarang banyak ya yang memang dari lahir sampai dewasa kadang kan baru ke dokter gigi pas gigi sakit gitu kan. Itu sebenarnya keliru ya, karena orang rata-rata kan ke dokter gigi pas udah ada keluhan, katakanlah dia mau cabut nih, gigi udah bengkak, udah sakit gitu. Dampak terburuknya ya memang kehilangan gigi tadi. Selain itu juga giginya pasti sering sakit, terus bengkak tadi gitu kan. Kalau kita lebih dari awal untuk memeriksakan tadi ya, ngecek setiap 6 bulan sekali, otomatis kan kita lebih waspada di awal ini kan. Jadi kita lebih siap-siap. Dan untuk perawatan gigi yang lebih kompleks itu akan menimbulkan biaya lebih bengkak juga, jadi lebih banyak sekali gitu. Makanya orang kadang ke dokter gigi kan enggak mahal ini, padahal kan salah sendiri sebenarnya gitu. Karena lama nggak kontrol, sekali kontrol malah udah numpuk. Nah, berarti ini di klinik YAI Medika sendiri bisa ya, Bu, untuk melakukan pemeriksaan gigi? Banget. Untuk mahasiswa Unisnu nih yang belum pernah melakukan pemeriksaan gigi, itu bisa dilakukan di klinik YAI Medika ya, Bu? Bisa. Nah, kemudian biasanya tuh ada ya, Bu, orang yang kena radang gigi. Radang gusi mungkin ya yang radang dimaksud gusi ya gitu. Oke. Nah, itu kira-kira penyebabnya apa, Bu? Radang gusi biasanya kan ditandai dengan gigi yang udah berdarah, atau dipegang ada sakit, atau pas gosok gigi itu keluar darahnya gitu. Kadang mbak-mbak atau mas-mas sering ya kayak gitu ya. Itu biasanya diakibatkan dari karang gigi. Biasanya disebabkan dari plak, faktor utamanya. Jadi plak itu memang dia flora normal di rongga mulut ya. Cuman kalau biasanya dibersihkan, bersih rutin gitu kan. Memang dia walaupun habis sikat gigi kita nolak semelang sedikit aja udah keluar plak sebenarnya gitu kan. Cuman kan kalau kita lebih
sering membersihkan keadaan rongga mulut ini kan lebih kita terhindar dari peradangan gusi tersebut gitu kan. Gitu. Oke, nah itu tadi yang radang gusi ya Bu? Iya. Nah terus juga biasanya ada beberapa orang yang mengalami gigi kropos. Itu Iya. kira-kira penyebabnya apa Bu? Gigi berlubang tadi ya. Yes, tapi bisa dijawab di segmen selanjutnya ya. Boleh. Jadi pemirsa semua tetap bersama dengan saya dan Dokter Ida dalam acara Bincang Pagi. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Bincang pagi bersama kami. Bincang pagi bersama Prodi KPI. Bincang pagi ngobrolnya berarti. Bincang pagi sambil minum kopi. Baik pemirsa, jumpa lagi dengan saya Kadumatul Hilma dan Dokter Ida dalam acara Bincang Pagi. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Oke Ibu, kita kembali ke topik sebelumnya ya Bu. Oke. Biasanya kan ada beberapa orang ya yang terkena gigi berlubang, yang giginya berlubang ya Bu. Itu kira-kira penyebabnya apa Bu? Oke, penyebab dari gigi berlubang itu kan dari bakteri ya Mbak, tetap ya. Biasanya kita makan atau minum kan ada manisnya. Jadi di gigi itu kan giginya sebagai objek nih. Iya. Ada manis nih nempel di gigi. Ada bakterinya nih. Bakteri otomatis kan akan dia kontaminasi lah tadi ya sama si makanan manisnya gitu. Terus waktu kan semakin berjalan. Kalau kita nggak sering bersihin gigi, nggak sering kontrol gigi atau apa, kita lalai ya ibaratnya. Nanti pasti gigi itu akan mulai tergerus oleh si bakteri tadi. Ini istilah awamnya ya biar mudah dipahami masyarakatnya. Contohnya gigi yang ditandai dengan kehitaman atau titik kehitaman pada si giginya itu, ada titik kecil pun atau garis kecil hitam pun itu sebenarnya itu tanda awal untuk gigi itu berlubang. Kalau kita lama-lama membiarkan itu, otomatis kan bakteri nyarang di sini nih, bersarang di sini. Kalau ada makanan otomatis terjebak nyangkut di sini, lama-lama dia berkembang biak ya si bakterinya itu akan semakin lebar. Dan lama-lama dia akan bolongnya besar gitu. Orang pasti sadarnya kalau udah besar atau udah sakit. Dan tahu-tahu dia kan udah nggak ada penunjangnya ya Mbak ya, istilahnya nggak ada dinding-dindingnya, udah kropos nih giginya, udah tinggal tipis. Terus tiba-tiba kayak cuwil atau patah kecil-kecil, itu kadang kan gigiku kropos, gigiku gempil gini gitu kan. Padahal dalamnya udah lubang besar kayak gitu. Kadang juga ada yang atasnya masih utuh, cuman ada hitam aja, tapi dalamnya udah luas kayak terowongan gitu. Gitu juga ada. Kadang ada yang kelihatannya utuh tapi sakit, ketika dicek dalamnya bolong gitu. Itu karena bakteri yang tadi berkembang biak di dalam giginya. Berarti emang kita harus aware ya Bu? Betul. Aware sekali. Nah kemudian kira-kira gimana Bu cara untuk menjaga kesehatan gigi? Apakah cukup menggosok gigi aja? Ataukah ada tips-tips lainnya nih? Ada. Pemirsa siapa tahu pengen. Jadi selain gosok gigi minimal 2 kali sehari ya Mbak ya, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur, itu wajib. Yang aku ini wajib, kalau malam nih harus wajib. Walaupun sore udah sikat gigi atau pas mandi udah sikat gigi, pokoknya malam harus kalau saya itu. Selain gosok gigi rutin, itu pemakaian benang gigi atau dental floss. Benang gigi ya. Biasanya di online shop banyak, cuman di Jepara jarang. Benang gigi seperti ini ya. Ini nanti dipakein di sela-sela gigi. Jadi untuk mengambil sisa-sisa makanan yang di sela-sela. Biasanya kalau gigi lubang itu selain gigi belakang kan karena memang buat ngunyah ya Mbak ya. Kalau gigi samping atau depan, dia dimulai dari samping biasanya karena ada sisa makanan yang nyempil di situ gitu. Selain pakai benang gigi nih, pakai obat kumur. Listerine. Kalau bisa yang jangan sebut merek ya gitu. Oh, iya. Kalau bisa yang non alkohol lebih bagus gitu.
Nanti coba lihat di kandungan komposisinya, cari yang non alkohol. Biasanya kalau ada alkoholnya, ya kayak yang tadi yang keceplosan ya, itu biasanya itu lebih untuk bisa menimbulkan jamur malahan kalau keseringan. Karena kan dari alkoholnya tadi gitu. Terus selain pakai obat kumur, gosok gigi rutin minimal 2 kali sehari. Terus pakai benang gigi. Terus sikat yang dipakai itu yang bulu halus minimal 3 bulan sekali itu diganti ya. Gitu. Selain itu usahakan si sikat gigi mencapai sampai belakang gigi paling ujung. Soalnya kita paling sering nih yang ujung nggak kejangkau gitu kan. Terus selain itu juga minum atau makan makanan yang sehat, buah, sayur gitu, sama pakai pasta gigi yang berfluoride. Oke. Gitu. Nah, kira-kira cara kan kalau gosok gigi kan tetap wajib ya Bu, Yeah. apalagi malam sebelum tidur ya. Yeah. Kira-kira cara menggosok gigi yang tepat itu seperti apa? Oke. Kalau gambar nggak apa-apa. Nggak apa-apa, malah nanti pemirsa yang ada Soalnya di nggak rumah ada lebih jelas patternnya, nanti. nggak ada modelnya. Ini pakai Iya. gambar ya. Iya. Gitu. Ini kan gigi. Kalau kita gosok gigi kan sebenarnya nggak ngatup-tup gini sih giginya, agak dibuka dikit kayak gini, gitu kan. Anggap aja ini sikat gigi ya. Jadi kita sikat gigi itu kalau bisa usahakan dari gusi ke gigi atau merah putih lah istilah gampangnya kalau kita ngajarin anak-anak ya, merah putih. Jadi gerakannya dari atas ke bawah gini. Muter bisa bulat-bulat, ada teknik yang penting nggak bolak-balik gini. Terus kalau bagian permukaan luar gini ya, bulat-bulat gitu dari gusi ke gigi. Bawah pun seperti itu, gitu. Terus selain itu bagian dalam kalau yang permukaan sini kita gosoknya seperti biasa, biasa. Yang bagian dalam yang ini, yang bagian ininya, langit-langit atau bagian yang bawah deket lidah itu sama kayak gerakan yang mencongkel tadi yang gusi ke gigi gitu kan. Nah nanti itu biasanya idealnya waktunya itu 2 menit. Terus selain itu untuk lidahnya juga disikat ya, gitu. Soalnya kan kadang kita sikat gigi cuman di bagian gigi aja gitu. Kayak langit-langit juga kalau bisa disikat sama di lidahnya gitu. Jadi emang menggosok gigi ada tekniknya ya Bu? Ada. Gak bisa asal gini-gini aja gitu. Kalau cuma asal gini-gini, biasanya ada efek yang ditimbulkan. Nanti gusi akan mengalami kayak penurunan gitu loh. Kayak misalkan gigi atas tuh kayak nyincing. No. Nah, tahu ya Mbak ya? Iya. Selain itu sisa makanan juga nanti nggak terambil bersih. Karena kita kan kalau kayak gini, otomatis di sela-sela ini kan nggak ke sikat. Gitu. Terus kalau misalkan salah cara gosok gigi itu bisa juga berakibat pada gusi berdarah ya Bu? Bisa. Oh ya, kalau sikat gigi jangan terlalu kencang. Biasa aja nggak apa-apa. Tapi kadang kan kita ada orang yang kalau nggak kenceng-kenceng nggak mantep nih, gitu kan. Sebenarnya nggak kenceng nggak apa-apa. Yang penting dia bersih, gitu kan. Terus kalau efek yang ditimbulkan kalau salah sikat gigi nih, selain gusi gampang berdarah, gusi yang turun ya istilahnya. Jadi giginya nanti akan terlihat panjang. Terus nanti ini di sini otomatis kalau gusinya turun atau naik ke sini ya kan, sebelah sini kan terbuka giginya, akan linu biasanya, akan lebih sensitif gitu. Oke. Nah kemudian kita ngobrol masalah behel nih Bu. Sekarang ini banyak sekali Bu anak-anak muda yang pakai behel. Ya. Itu kira-kira dampaknya untuk kesehatan itu seperti apa gitu? Saya penasaran nih. Tapi bisa Oke. dijawab di segmen selanjutnya. Oke. Jadi teman-teman semua tetap dengan saya dan Dokter Ida dalam acara Bincang Pagi. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Bincang pagi bersama kami. Bincang pagi bersama Prodi KPI. Bincang pagi ngobrolnya berarti. Bincang pagi sambil minum kopi. Baik pemirsa, kembali lagi dengan saya Katumatul Hilma dalam acara Bincang Pagi.
Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Baik, kembali ke topik sebelumnya ya Bu. Sekarang ini kan banyak sekali ya anak-anak muda yang menggunakan behel nih. Itu kira-kira dampaknya untuk kesehatan itu seperti apa Bu? Oke, yang dimaksud mungkin yang behel-behel ke salon-salon gigi atau ke tukang-tukang gigi ya, yang enggak ke lebih ke kompetensi dokternya kayak ke dokter spesialis khusus behel gitu kan ya gitu. Kalau dampaknya banyak banget Mbak. Alat behel itu atau bracket gigi itu kan sebenarnya ada kekuatannya ya. Jadi kalau kalau bukan orang yang ahlinya yang megang, otomatis kan geraknya kemana-mana kita nggak akan tahu ya. Contoh yang marak sekarang di salon-salon gigi atau ke tukang gigi ya, banyak kan ya fenomena kayak gitu. Apalagi ada anak muda sekarang kan. Itu kan juga sebelum pemasangan behel itu kan ada treatmentnya sebelumnya ya sebenarnya itu. Beberapa tahapan tuh ada banyak banget yang harus dilakukan. Kalau kita yang bukan ahlinya, otomatis kita kan nggak tahu tahap-tahap tersebut. Kita main pasang aja, yang penting giginya rapi kelihatan yang rapi di luarnya. Padahal itu ada semuanya lah istilahnya, teknik-tekniknya, ada dampaknya kalau gigi ini kesini gimana, kalau nggak sesuai gimana gitu kan ya. Nah ini kita ceritakan tahap-tahapan untuk pemasangan behel dulu ya gitu. Kalau pemasangan behel biasanya itu kan ada tahap-tahapannya. Dari gigi itu harus kondisi bersih dalam artian itu bebas dari karang gigi. Terus selain itu juga kita bebas dari lubang, nggak ada gigi yang sisa akar gitu kan. Selain itu juga harus melalui foto ronsen juga untuk dilihat pengukuran wajahnya, pengukuran rahangnya, giginya, ruangannya, kan cuma harus diukur. Ada tahapannya seperti itu sebenarnya. Harus ada pencetakan giginya juga untuk dilihat, diukur. Ini nanti kalau digerakkan ke sini cukup nggak ruangannya, harus ada pencabutan nggak ya gitu. Ada treatmentnya sendiri-sendiri gitu kan. Nah kalau yang orang asal pasang nih ya gitu, main pasang aja. Misalkan gigi itu ada gigi yang lubang, tinggal dikit nih, dia asal ditambal giginya, langsung pasang si behelnya. Alat behel ini kan ada kekuatannya ya Mbak ya, yang perlu diarahkan kemana-mana. Kalau kita ngontrolnya ngasal, orang yang nggak ada ilmunya atau yang nggak ada dasarnya, otomatis kan ini gigi akan kemana-mana juga. Ya mungkin kelihatan di luar dia rata, dari yang gingsul tumpang tindih kemana-mana rata nih ya. Tapi gerakannya nanti titik kunyahnya dia atau titik kontak kita makannya ada titik kontaknya ya Mbak ya, pas enggak. Nah kalau enggak pas atau pas malah ternyata malah ada fenomenanya, ternyata malah enggak kontak nih, malah gini, ada yang tambah maju gitu, banyak gitu ya. Yang paling parah nih ya, kalau kita enggak ke yang benar-benar ahlinya, gigi akan lepas Mbak. Gitu. Karena gigi itu kan goyang nanti. Alat itu kan menggerakkan gigi. Gigi kan gerak ya. Nah, kalau nggak tahu arahnya, kita nggak ngontrol ini giginya itu, kita harus memberhentikan gigi gerak ini kapan. Gitu kan ada tekniknya sendiri ya, kita harus kontrol. Nah, kalau kita nggak terkontrol, otomatis lama-lama dia gerak. Kalau dia semakin terbang gini atau semakin merongos gini, lepas. Banyak yang nggak gitu. Ya. Jadi mengerikan sebenarnya. Untuk pemasangan behel memang harus benar-benar ya Bu, nggak bisa asal ya. Selain itu nih, biasanya ada peradangan gusi. Memang behel yang ke dokter pun juga, kalau kita nggak sesuai anjuran si dokternya, terus kita nggak rajin untuk membersihkan si giginya, gusi juga bengkak Mbak lama-lama. Banyak nih, mungkin kalau merhatiin gigi yang pakai behel orang-orang ya, kadang ada yang ada karang giginya nih, maaf nih ya, kotor gitu kan. Gusinya yang bawah kayak besar-besar, kayak hampir sampai ke behelnya, banyak ya kayak gitu ya. Itu sebenarnya juga kalau kita nggak sering bersihin gigi juga kayak gitu. Apalagi yang ke abal-abal gitu kan ya gitu. Oke, nah ini harus diperhatikan benar-benar ya teman-teman. Untuk pemasangan behel itu tidak bisa asal ya. Jadi memang harus pemasangan behel itu ke orang yang memang ahlinya ya Bu, yang memang punya ilmunya. Karena kan sudah tahu tekniknya seperti apa gitu ya. Iya. Nah, kemudian ini ketika kita
komunikasi face to face nih Bu ke Ya. orang, itu biasanya tuh ada yang keluar bau mulut begitu. Nah itu kira-kira penyebabnya apa Bu? Nah, Terus dari mana itu bau mulutnya? oke, banyak ya sebenarnya ya Iya. faktornya ya. Jadi walaupun dia udah rajin gosok gigi nih, tapi kita lihat balik lagi ke orangnya nih. Di dalam giginya ini ada masalah apa gitu kan ya? Karang giginya ada enggak? Misalnya kita sering menjumpai yang perokok, karang gigi numbuh banyak di perokok ya. Rata-rata kalau kita bicara sama orang yang perokok, maaf nih, agak lebih itu enggak ya gitu kan? Mesti mbaknya juga pernah kan? Iya. Gitu ya. Itu juga dari karang gigi bisa. Selain itu dari gigi berlubang atau gigi yang tinggal sisa akar, itu sebenarnya kan sumber infeksi atau sumber masalah di gigi sebenarnya kayak gitu. Karena ada kalau gigi berlubang ya, sisa makanan masuk ke dalam gigi, otomatis kan sampah masuk nih ya ke sini, terjebak gitu. Selain menimbulkan kalau kita nggak dibersihin, pasti juga bau nih dari sini gitu. Selain dari karang gigi berlubang, sisa akar yang harus diambil atau harus dicabut, sebenarnya dari penyakit juga bisa. Jadi dari gigi itu kita bisa mendeteksi orang ini ada penyakit apa gitu, bisa. Karena beberapa penyakit ada yang manifestasinya dia ditandai ke rongga mulut gitu. Oke, berarti pemicunya ada banyak ya Bu? Banyak Bisa banget. dari karang gigi, gigi berlubang juga bisa ya? Bisa. Oke, nah kemudian ini kita sudah berada di akhir sesi. Wah, nggak kerasa ya Bu ya? Terlalu asik ya ngobrolnya kita. Nah, kita ini sekarang sudah berada di akhir sesi Ibu. Tapi sebelum ditutup, saya ingin Ibu Ida ini memberikan apa ya, harapan atau pesan-pesan untuk generasi muda yang ada di luar sana, biar mereka itu lebih aware gitu loh Bu terhadap kesehatan gigi mereka gitu. Dari awal kan tadi dijelaskan ya, kita harus screening giginya 6 bulan sekali. Ini ya, saya khususkan untuk mahasiswa Unisnu aja ya. Oke, Kita di ya lingkup boleh. Unisnu nih. Sebenarnya saya itu selama kerja di sana juga heran nih, mahasiswa kok jarang kesini gitu kan. Padahal udah difasilitasi, kita punya wadah buat ngecek screening kesehatan mau gigi umum, ada wadahnya sendiri gitu kan. Tapi kok kenapa nggak ada gitu? Itu kenapa? Ini saya tanda tanya nih di sini. Kalau untuk khusus mahasiswa Unis nih, yuk kita rajin-rajin lah kita jaga kesehatan gigi ya. Tadi beberapa di awal kan udah dijelaskan screening 6 bulan sekali, rajin gosok gigi tadi ya, yang selain ini yang ada pakai benang gigi gitu. Terus selain itu kalau kita screening tadi kan enak nih kita, walaupun sebenarnya mampir-mampir aja ke sana iseng aja ya. Dok mau periksa dong, ngecek gigi, screening gigi gitu. Oke, dilayani tetap gak apa-apa di sana. Kita kan udah dapat enaknya di sana ya. Kita tahu ini masalah gigi yang ada apa aja gitu. Selain itu juga free ya kalau mahasiswa Unisnu kan ya. Kurang apa sih sebenarnya kan gitu loh. Ya, mahasiswa Unisnu sering-sering lah screening ke sana gitu kan. Terus selain itu apa ya, kalau pesan saya ya, kalau kita semakin cepat mengetahui masalah gigi mulut kita semakin minim nih biayanya. Iya betul. Tapi kalau tahu-tahu udah banyak, kalau biaya juga udah banyak, kita males lagi, nanti timbul masalah lagi yang lainnya gitu. Ya kita memang penting ya untuk jaga kesehatan gigi ya ini ya. Jadi nggak untuk anak muda aja. Sebenarnya kalau untuk anak kecil kita bisa edukasi dari kecil nih. Semenjak gigi muncul pertama kali ini udah kita ajarkan sebenarnya anak ini. Gitu. Sikat gigi dari kecil. Iya. Itu kalau misalkan anak kecil berarti ada odolnya khusus atau gimana Bu? Sebenarnya kalau anak kecil, kalau masih bayi ya, Iya. kalau saya lebih enak pakai kasa yang belum ada giginya ya ini ya, kasa sama air hangat. Tapi kalau udah ada giginya tetap pakai pasta gigi yang berfluorid. Kalau bisa jangan yang berdeterjen. Gitu. Beberapa ada sih memang untuk anak kecil yang memang ketelan nggak apa-apa. Tapi kalau bisa ya jangan terlalu banyak keseringan lah untuk yang ketelannya gitu.
Oke, nah itu tadi pesan dari Ibu Dokter Ida. Jadi untuk teman-teman yang pengen kontrol gigi, nggak usah ragu ya untuk datang ke klinik YAI Medika, karena klinik YAI Medika ini buka setiap hari Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu. Dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Nah, jadi teman-teman feel free aja untuk menentukan waktu, untuk menentukan tanggal, datang ke klinik YAI Medika, gitu ya teman-teman, nggak usah ragu pokoknya. Dan mungkin ini kita sudah berada di akhir sesi ya Bu. Udah selesai Mbak? Ya, sudah selesai ini. Apa ada pesan lagi terakhir yang ingin disampaikan lagi? Enggak sih, cukup. Oke, sudah cukup ya Bu. Nanya lagi enggak kira-kira? Oh iya boleh nanti ya, minggu depannya lagi boleh nanti. Oke. Oke. Nah, mungkin sudah cukup Ibu. Saya berterima kasih sekali karena Ibu sudah menyempatkan waktu untuk hadir di sini, mengedukasi teman-teman semua yang ada di rumah. Saya berterima kasih sekali. Mungkin kita bisa bertemu di lain kesempatan ya Bu. Oke, jadi cukup sekian dari saya, mohon undur diri. Terima kasih ya untuk teman-teman. Jangan lupa untuk menyaksikan talk show kita pada hari-hari Jumat selanjutnya. Jadi tetap selalu saksikan kami dalam acara Bincang Pagi. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Bincang pagi bersama kami.